Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke, kembali lagi kita masuk ke chartnya ya. Hari ini kita mau bahas IHSG. Kemarin IHSG ditutup menguat 0,31%, tapi dia kan opennya gap up dan candlenya merah. Dan IHSG sekarang lagi berada di resistance yang gua kotakin di sini dan juga moving average 100. Untuk sekarang berpotensi IHSG turun sampai ke 6.894. Pokoknya dia akan sideways di area situ. Ya, mungkin kedepannya dalam beberapa minggu harapan kita IHSG bisa naik di atas MA200 itu di atas 6.978. Apakah bisa? Hopefully bisa. Kalau misalkan bisa, IHSG benar-benar kelihatan reversal karena dia udah kelihatan bikin namanya seperti ini, pola reversalnya ya. Ya, pola reversal rounding bottom. Jadi apakah bisa? Harusnya bisa ya. So sekarang kita mau masuk ke saham yang kita mau analisa aja. Yang pertama saham Mayora, teman-teman. Nah, saham Mayora ini kemarin kan naik 4% ya, 4%. Wah, ini analisanya gua hapus dulu lah biar nggak makin bingung, biar bersih, clear. Oke, Mayora kan naik 4%. Nah, Mayora sendiri sebetulnya kelihatan uptrend waktu di 3 Oktober. Kita bisa lihat bahwa di sini golden cross semua dan uptrend dong ya, naik 37%. Setelah 37% itu dia sideways. Dia sideways. Nih, gua gambarin area sidewaysnya, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Kotak area sini nih adalah area sidewaysnya si Mayora. Ya. Jadi untuk Mayora sekarang dia masih berada di area sidewaysnya dia. Masih berada di area sidewaysnya dia. Ini mana walaupun kenaikan 4% ini gua belum melihat bahwa si Mayora ini udah kembali ke uptrendnya. Tapi kalau ngomongin tren, dia masih bagus. Kenapa? Karena candlenya dia masih berada di atas moving average 100 dan moving average 200 gitu teman-teman. Dan kalau MACD kelihatan udah golden cross dan mau histogramnya ke arah plus. Stochastic juga demikian, golden cross. Dan kalau untuk Mayora sendiri, kalau misalkan teman-teman nanya gitu ya, jadi kapan boleh beli Mayora? Kalau gua pribadi ngeliat pattern yang seperti ini, gua mau pastiin dia berhasil breakout dari konsolidasinya dia dulu. Ya, kalau misalkan kita ngeliat di sini kan ada resistance di 2630. If dia ngebreak dari sini ya, bikin higher high, itu baru bisa dikonfirm bahwa Mayora kembali uptrend lagi. Nah, tapi itu ngomongin ke tren cukup besar ya, dari Oktober sampai Februari. Itu berapa bulan tuh? 4 bulanan. Nah, kalau misalnya kita mau yang trade cepet nih, gua coba gambarin ya. Ini trade cepet. Sebetulnya si Mayora ini udah ngebikin pola cup and handle atau ascending triangle atau apapun, pokoknya ini pola reversal. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia bikin higher low terus tuh ya, ascending triangle breakout, bener kan? Nah, ketika dia breakout gini, kita ukur targetnya si Mayora dari pattern ascending triangle. Targetnya dia bisa sampai 2570, yang dimana itu juga adalah resistance selamanya dia ya, di area sini nih, resistance, bener gak tuh? Pentok breakout, false breakout. Nah, ini targetnya dia. Nah, si Mayora masih punya upside ke 2560. Sekarang kan dia 2500. Entry sekarang kalau gua gua mau tunggu dia pullback. Bisa gak ya dia pullback sampai ke 2440? Nah, coba kita lihat broksumnya aja langsung si Mayora. Kita lihat broksumnya kemarin ya, hari Jumat. Kita lihat netral, tapi average-nya itu di 2478 which is di sinilah dia 2470 ya. Kalau gue sih mau, kalau dikasih range buy-nya mungkin 2460 sampai ke 2440 gitu ya. Apakah dikasih? Kita nggak tahu. 2460 sampai 2440. Nah, ini kalau dia pullback ke area sini ya bolehlah entry. Stop loss-nya kalau jebol 2300 ke bawah. Nah, di bawah 2300 stop loss gitu, karena moving average 100 itu di 2310 ya. Misalkan lihat seperti ini, upside-nya dia ke resistance dengan pola ascending triangle emang potensinya cuma 4,5% ya, sedangkan resikonya cukup bisa 6%.
Jadi emang risk and rewardnya kalau untuk short term begini ya cepet-cepet aja. Kalau misalkan emang kalian yang stop loss mepet gitu ya, bisa stop loss kalau dia close di bawah 2390 karena moving average 20 nya di 2397. Jadi kalau jebol 2400 stop loss dulu gitu ya, takutnya dia antisipasi dia false breakout. Karena seperti yang gambar gua tadi, sebetulnya si Mayora ini masih di dalam sideways-nya dia gitu loh, jadi nggak bisa ngarepin yang gimana. Ini adalah range sideways dia bro gitu. Jadi masih ada potensi juga dia kalau misalkan emang dia turun sampai ke 2300. Kalau dia false break ya, ascending triangle ini nggak berhasil sampai target 2570. Tapi kalau besok misalkan nggak dikasih pullback udah kena 2570, ya udah jangan dikejar, kita tunggu kalau dia nge-break di 2650. Oke, jadi begitu plannya teman-teman. Nah, bagikan pendapat kalian mengenai saham Mayora ini. Kalau untuk foreign net buy 3,9 miliar gitu. Nah, bagikan pendapat kalian ya mengenai Mayora. Nah, lanjut ke saham berikutnya nih teman-teman. Kita bisa ngelihat roti, saham roti. Nah, saham roti ini kelihatan dia udah mulai ada tanda-tanda uptrend, tanda-tanda sideways gitu. Dari dia sideways ini udah mulai ada tanda-tanda uptrend, cuman emang candlenya dia tuh nggak rapi, jelek. Kemarin naik 5,4% dan ya volumenya tipis-tipis banget nih. Coba kita ngeliat ya roti bid overnya kadang kayak tipis-tipis banget gitu, cuma 7 lot gini. Nah, yang saham-saham yang kayak begini nih sebetulnya teman-teman jangan terlalu berani gitu ya. Ini cuma pasang bid, masa ini 115 kayak sepi. Nah, saham-saham yang seperti ini jangan teman-teman FOMO ya, ketemu saham-saham yang kayak gini masuk gede, takutnya bisa masuk nggak bisa keluar. Kalau kita ngomongin tren si roti ini emang kemungkinan besar bisa berpotensi uptrend, udah kelihatan dia udah golden cross nih, golden cross. Apakah bisa? Mungkin bisa. Kalau beli sekarang nggak bijak, kita tunggu dia pullback. Nah, tapi di sini gue ngulangin lagi, takutnya bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi bener-bener masuknya tipis aja, tipis gitu ya. Tipis apa? Coba kita lihat nih roti. Jadi kita ngelihat dari value-nya dia transaksi nggak sampai 1 miliar guys. Jadi si SQ beli 740 juta. Tapi kalau misalnya emang kita masih belinya cuman ya 1 juta, 2 juta, 5 juta, ya masih aman sih harusnya. Karena net value masih hampir 1 miliar. Ya tapi tipis ya teman-teman, bisa ngeliat ya bid overnya. Dan saham-saham seperti ini emang agak sedikit riskan, bisa dibanting hari itu juga bisa ya, tapi nggak sengeri gorengan kok harusnya untuk saham roti. Nah, kalau misalkan lihat dari sini MACD-nya udah cakep banget, stokastik bagus, tapi harusnya maunya tunggu dia pullback di 1405. Ya pas dia pullback kita ngelihat potensi yang di sini. Ya ini kan juga buat pattern reversal ya, dia bikin higher low terus tuh. Targetnya kita lihat coba ya, dari sini kita lihat targetnya after break, semoga nggak false break ke 1535. 1535 ternyata resistance dia yang dulu juga gua tarik garis, nah kena. Oke. Nah tapi kita nggak usah ngomong ke 1535 ya, sekarang ini dia sekarang lagi berada di resistance dia yang di sini. Nah di area sini ya, area sini itu di area 1450 sampai ke 1470, dia dikit lagi kena, makanya dia harus pullback dulu gitu. Pullback harus dengan low volume, kalau nggak low volume berbahaya. Contohnya kayak di sini dia ngebreak rebound cak, pullback low volume rebound. Ya, tapi ya kembali lagi ini saham menurut gua bid overnya kurang rapi, masih banyak bolong-bolong. Jadi silakan bagikan pendapat kalian untuk si saham roti ini. Oke, sekarang kita ke saham selanjutnya itu Cimori ya, CMRY, Cisarua Mountain Dairy. Nah, kelihatan dia kemarin naik 4%. Nah, si Cimori ini dibilang dikatakan uptrend ya, dia udah ada tanda-tanda mau uptrend. Ya, dia udah keluar dari area sideways dia yang di sini dan dia breakout. Nah, kalau misalnya kita ngeliat nih ya, ini kan area resistance dia nih. Nih, itu. Ketahan dia breakout, cakep. Resist dia berikutnya nanti di 5340. Soon mungkin bisa ke sana. Nah, yang menurut gue cakep, dia waktu kenaikan gini turunnya itu low volume, teman-teman perhatiin, turunnya nggak ada volume. Dan kalau kita pakai Fibonacci ya, ini tuh cakep banget coy, pas banget di Fibo 0,618
pas ada support juga di EMA 100 dan EMA 20 rebound. Ini cakep bener nih, dan breakout lagi, breakout sampai naik tinggi. Nah, volumenya gede, jadi breakout dengan volume gede ini hopefully nggak false breakout. MACD cakep, golden cross, histogram plus, stochastic, golden cross juga. Nah, kalau mau entry si siapa namanya, si Cimori ya, itu kapan ya? Pertama, kalau gua pribadi gue maunya tunggu dia pullback, karena kalau masuk sekarang menurut gua agak sedikit kurang jos ya. Udah naiknya udah cukup tinggi nih. Daripada kita ketabrak kereta lagi naik kencang-kencang ini 10% ya, jangan langsung entry. Nah, hopefully besok dikasih turun ke 4750 atau ke 4890 ya. Kalau dia turun ke sini dengan low volume ya, catatannya low volume ya, turun di sini masih oke. Coba kita lihat langsung aja deh CMRY apa namanya, Broksumnya, supaya kita dapetin harga average mereka 4990 ya. Mereka beli antara 4990 tuh. Oke, nah jadi kalau misalkan emang besok dikasih korting gitu ke 4900, itu kita masih jauh lebih murah daripada mereka yang buy. Ini big akun loh. Foreign juga beli, CMRY, Foreign beli terus tuh ya. Jadi untuk Cimori ini cukup menarik ya. Target dia ke 5360, resisten berikutnya. Coba kita lihat upside-nya kalau besok dikasih ke 4940, ke target resistance-nya itu 8%-an ya. Stop loss-nya under 4700, boleh stop loss lah 5%. Reward-nya 1/16. Nah, menurut kalian Cimori ini gimana? Menarik gak? Ya, dia baru aja breakout, tanda-tanda reversal cukup baik, volumenya baik. Strategi apa yang kira-kira teman-teman gunain? Pullback 4940 atau tunggu dia lebih besar dari 5090? Itu terserah. Itu benar-benar terserah, style kalian. Yang penting nyaman, kalian bisa ukur resikonya. Oke, nah lanjut ke saham berikutnya. Ini saham kesayangan kita harusnya, ICBP. Kalau ngomongin consumer ya, ICBP, Indomie. Nah, Indomie. Nah, si ICBP ini gue hapus dulu biar kalian nggak bingung, karena ini analisa lama. Oke, nah tapi ICBP masih sama kok. Resistance-nya dia ini dia dalam gedenya itu dia bikin cup and handle ya, cup and handle ya gede dari 2020. Ini tuh dia baru tanda-tanda reversal nih. Kalau dia nge-break reversal menurut gua. Nah, ini sebetulnya gua udah analisa udah lama bener, tinggal nungguin ICBP breakout, kayak breakout sampai sini nih. Nah, breakout sinilah 10.650, 10.650. Sekarang kan dia masih 10.475. Kita lihat historical, ini adalah resistance yang cukup kuat yang belum berhasil ICBP lalui. Hopefully bisa, karena MACD udah bagus di area plus, stochastic udah golden cross, histogram juga bagus, dan kelihatannya ini EMA 20, EMA 100, EMA 200 sudah golden cross ya, jadi berpotensi untuk menguat. Nah, untuk ICBP sendiri kalau dia breakout, gue biasanya nggak pasang target, cuma trailing stop, biarin dia bergerak kemanapun ya. Upside-nya ICBP sih menurut gue cukup menarik kalau dia breakout gitu ya. Dan kita udah tahu lah ICBP fundamentalnya juga cukup baik. Emang harganya maksudnya nggak dibilang murah dari PBV dan PER, tapi ini cukup baik dari market dari pembukuan neraca, semuanya cukup baik untuk ICBP ya. Apalagi kalau ekonomi pulih, consumer pasti dapat aliran dananya, pasti ke consumer duluan gitu ya. Orang pasti butuh makan. Oke, apalagi Indomie anak kos. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Jangan lupa seperti biasa, kalau teman-teman suka boleh like video ini dan juga subscribe. Dan thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.